Hey, apa kabar Tribuners? Berjumpa lagi di Populer Tribun Bali hari ini, Selasa 8 September 2020. Seperti biasa, 3 berita populer akan kami sampaikan kepada Anda. Berikut berita selengkapnya bersama saya Ahmad Firizki Irwan. Berita pertama, Jering didampingi 13 pengacara dari Bali, Jakarta, dan sekitarnya. Sebanyak 13 pengacara dari Bali, Jakarta, dan sekitarnya akan mendampingi I Gede Are Astina alias Jering di persidangan. Para pengacara itu mendampingi Jering dalam perkara dugaan ujaran kebencian yang dilaporkan Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Bali. Sidang perdana akan digelar di Pengadilan Negeri Denpasar, Kamis 10 September 2020. Sebelumnya, drummer band Superman is Dead didampingi tim kuasa hukum dari Gendo Law Office. Iwayan Gendo Suwardana mengatakan terkait perkara Jering yang sudah dilimpahkan ke PN Denpasar, sekarang Jering didampingi oleh 13 advokat sebagai tim penasihat hukum. Para advokat itu yakni Gendo Suwardana, Iwayan Adi Sumiarte, Imade Juli Untung Pratama, Ikomang Aryawan, Sugeng Teguh Santoso, Dewo Putu Alit Sunario, Ikadek Agus Suparman, Gede Manik Yogyarta, Fahmi Yanuar Siregar, Gita Sri Pramana, Ketut Sedana Yase, dan Sion Tarigan. Para advokat ini gabungan dari beberapa kantor advokat di Bali, Jakarta, dan sekitarnya. Gita Sri Pramana menyatakan para advokat ini tergabung dalam tim kuasa hukum Jering terlepas dari sosoknya seorang publik figur. Mereka tergerak mengawal proses perkara ini hingga menemukan keadilan. Berita kedua, 8 bule di Bali terjaring razia masker. Razia tersebut merupakan implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019 dalam tatanan kehidupan era baru. Di wilayah Kabupaten Badung, penegakan pergub dipusatkan di Kuta Selatan, tepatnya di depan GWK Cultural Park dan sejumlah titik seperti Pasar Kampial dan Pantai Jimbaran. Pantauan Tribun Bali, puluhan warga yang terjaring umumnya tidak memakai masker. Meski membawa masker, tapi tidak dikenakan saat mereka keluar rumah berkendara dengan sepeda motor maupun mobil. Ada juga warga yang tidak membawa kartu identitas sama sekali dan tidak membawa uang untuk membayar denda sanksi administratif sebesar Rp100.000. Kasat Pol PP Badung, I Gusti Agung Ketut Surya Negara mengatakan ada beberapa yang tidak membawa uang sama sekali dan kartu identitasnya ditahan sementara. Mereka diberi waktu untuk bayar denda tersebut. Jika tidak membawa masker sama sekali, maka diberikan masker. Selain puluhan warga lokal, sejumlah WNA yang tidak mengenakan masker pun turut terjaring. 8 orang bule tidak memakai masker saat berkendara, meski mereka sebenarnya membawa alat pelindung diri dari penularan COVID-19 tersebut. Surya Negara mengatakan sudah berkoordinasi dengan kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Ngurah Rai mengenai penegakan protokol kesehatan terhadap WNA yang melanggar pergub. Menurutnya, selama bulan Juli hingga Agustus 2020, imigrasi Ngurah Rai telah mendeportasi sebanyak 20 WNA. Camat Kuta Selatan Gede Arta menyatakan, umumnya yang terjaring sidak di depan pintu masuk kawasan GWK Cultural Park adalah warga luar Kecamatan Kuta Selatan. Berita ketiga, kisah pilu dari Deddy Mulyadi. Saksikan detik-detik penjual keripik sesak napas dan meninggal. Senin 7 September 2020 menjadi hari dan pengalaman yang tak terlupakan bagi seorang anggota DPR RI Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi kaget saat seorang penjual keripik bawang meninggal mendadak di depan matanya. Pria Malang tersebut diketahui bernama Agustinus Simorangkir yang meninggal mendadak karena penyakit jantung yang dideritanya. Deddy mengisahkan, awalnya Senin sore ia berangkat dari Purwakarta menuju Subang. Deddy tadinya ingin masuk tol melalui gerbang tol Jatiluhur. Seusai bersih-bersih di gerbang tol selama seharian. Namun ia tidak jadi masuk tol dan memutar arah menuju Jalan Veteran Purwakarta karena tiba-tiba merasa ingin masuk ke jalur itu. Saat melewati jalur arteri itu, ia melihat seorang pria parubaya sedang duduk di pagar tembok untuk istirahat. Dengan di depannya ada tumpukan keripik bawang.
Pria itu memperkenalkan diri bernama Agustinus Simorangkir dan berjualan keripik bawang dari pagi sampai sore tetapi tidak laku. Dedi pun akhirnya memborong keripik tersebut dan mengajaknya naik mobil untuk diantar pulang ke rumahnya yang masih berada di Purwakarta. Di perjalanan ia bercerita bahwa ia dulunya pegawai bank. Ia memiliki penyakit jantung hingga harus sampai dipasang ring. Sementara istrinya stroke dan kedua anaknya cacat. Setibanya di rumahnya, Agustinus dan anaknya paling besar tampak bahagia. Agustinus pun memanggil istrinya bahwa ada Dedi Mulyadi. Namun beberapa menit kemudian wajah Agustinus tiba-tiba pucat dan nafasnya sesak. Selain itu, wajahnya mulai biru. Akhirnya ia meninggal di depan Dedi. Dedi mengaku syok menghadapi kejadian ini. Ia pun segera membawa Agustinus ke rumah sakit yang jaraknya sekitar 5 menit. Namun di rumah sakit, Agustinus dinyatakan sudah meninggal. Dedi mengatakan ia akan membiayai semua kebutuhan pemakaman Agustinus. Ia juga akan menanggung biaya keluarga almarhum selama setahun hingga sampai istri almarhum bisa mandiri. Berita populer hari ini didukung oleh Grab, Cahya Dewi Beauty Salon, dan Ines Kosmetik. Demikian 3 berita populer Tribun Bali hari ini. Baca berita selengkapnya di koran Tribun Bali dan baca juga www.tribunbali.com. Jangan lupa follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan YouTube Tribun Bali.